Gunung Bromo yang terus erupsi membuat beberapa wilayah ditutupi abu vulkanik. Untuk mengetahui informasi kondisi terkini erupsi Gunung Bromo telah ada rekan kami Dade Salampesi. Dade, bagaimana kondisi terkini Gunung Bromo pagi ini? Dade. Baik Rike, pagi ini secara kasat mata dari desa Cemoro Lawang yang ada di Probolinggo, Gunung Bromo memang tidak bisa terlihat karena sejak semalam memang hujan sudah turun di wilayah ini dan kabut pun saat ini masih cukup pekat, namun bisa dipastikan bahwa abu vulkanik masih keluar dari kawah Gunung Bromo. Dan informasi terakhir yang kami peroleh semalam, gempa tremor memang masih terjadi dengan frekuensi antara 1 sampai 32 mm dengan amplitudo dominan 8 mm. Yang perlu ditegaskan adalah sifat dari Gunung Bromo ini fluktuatif, artinya masih berubah-ubah. Namun jika dalam 2 minggu terakhir, arah angin cenderung mengarah ke barat dan juga barat laut sehingga wilayah Malang terpapar abu vulkanik, bahkan Bandara Abdul Rahman Saleh di Malang harus buka tutup. Maka sejak kemarin siang setidaknya arah angin sudah mulai berubah sehingga arah gerak abu vulkanik dari Bromo ini mulai mengarah ke utara dan juga timur laut. Dikhawatirkan wilayah Probolinggo Kota dan juga Pasuruan Kota akan terdampak dari abu vulkanik Bromo. Dan jika arah angin konsisten mengarah ke utara, pihak PVMBG juga mengkhawatirkan dan memprediksikan tidak menutup kemungkinan kota Surabaya juga akan terkena dampak dari abu vulkanik Bromo. Begitu juga dengan Bandara Internasional Juanda yang ada di Sidoarjo. Selain itu, sejak ditetapkan statusnya menjadi siaga pada 4 Desember lalu, aktivitas warga terutama dalam sektor ekonomi juga mulai menurun drastis, terutama pendapatan warga, baik itu yang membuka warung kecil-kecilan, menyewakan kuda maupun mobil jeep bagi wisatawan. Sejauh apa kerugian warga yang dialami pasca erupsi Gunung Bromo ini? Berikut liputan dari reporter Dade Salampesi dan juru kamera Ajat Huddianto. Gunung berapi Bromo di Probolinggo, Jawa Timur sejak 4 Desember lalu dinyatakan berstatus siaga atau level 3. Sudah 2 minggu, wisatawan tidak leluasa mengeksplorasi sejumlah tempat wisata di gunung aktif ini. Kaldera dan savana ditutup demi keamanan pengunjung. Radius aman yang ditetapkan oleh Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi mulai 2,5 km dari puncak Bromo. We are a little bit disappointed, but I think this is already very nice to see from here, and it's quite cool. Cukup menyesal sih, tapi ya yang dikatanya katanya alam ya mau dikata apa. Iya. Lalu solusinya sudah sampai di Taman Wisata Gunung Bromo ini bagaimana? Sampai sini pun cukup oke kok. Kan dari sana kita bisa lihat tuh dia punya asapnya. Wisatawan terdampak, pelaku usaha juga terdampak hingga merugi. Salah satunya Saryadi, pemilik usaha penyewaan mobil jeep. Jika biasanya bisa membawa wisatawan untuk 3 paket perjalanan dan mendapat pemasukan antara 1 sampai 2 juta rupiah per minggunya. Namun sudah 2 minggu ini Saryadi hanya mengandalkan warung sederhananya. Dalam sehari atau dalam seminggu penyewa jeepnya bagaimana sekarang Pak sejak Bromo ini mengeluarkan abu vulkanik? Sudah tutup total untuk di lokasi saya sini, Cemoro Lawang. Jadi tidak ada penyewa sama sekali ya Pak ya? Tidak ada. Demikian pula para penyewa kuda, contohnya Agus yang mempunyai 3 kuda untuk disewakan. Saat Bromo dalam kondisi normal, untuk 1 kuda perharinya bisa menghasilkan Rp200.000, namun sekarang hanya 30%-nya. Kadang sampai 200 sampai 100.000 gitu. Per hari ya? Kalau sekarang sejak Bromo erupsi jadi berapa Mas? Ya 0%. Warga pun berharap kondisi Gunung Bromo segera kembali normal, sehingga keadaan ekonomi para pelaku usaha di Gunung Bromo kembali membaik. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Dade Salampesi, Ajat Huddianto, Metro TV. Di sebelah utara dan timur laut Gunung Bromo ini memang cukup banyak pemukiman warga, oleh karenanya sejak kemarin juga pihak PVMBG mulai mengimbau warga untuk mulai mengenakan masker dan juga penutup mata karena alasan kesehatan. Demikian laporan dari Probolinggo, Rike. Kasih Dade Salampesi melapor.